subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipta Sukmawardana, NPM 22411177 dari kelas Manajemen 22B Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah saya, yaitu manajemen risiko. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul manajemen risiko likuiditas. Nah, manajemen risiko likuiditas itu apa sih? Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Slide yang pertama, manajemen risiko likuiditas. Manajemen risiko likuiditas adalah proses strategis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko kekurangan dana yang dapat mengganggu operasional organisasi. Topik ini sangat penting bagi beberapa jenis perusahaan, terutama di sektor keuangan, untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas bisnis. Slide yang kedua, definisi dan konsep dasar risiko likuiditas. Definisi: risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek akibat keterbatasan sumber daya kas yang tersedia. Konsep dasar: risiko likuiditas dapat timbul dari kesenjangan antara arus kas masuk dan keluar, atau ketidakmampuan mengkonversi aset menjadi kas dengan cepat dan tanpa kerugian. Selanjutnya, dampak. Risiko likuiditas yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan organisasi mengalami kesulitan keuangan, gagal bayar, atau bahkan kebangkrutan. Slide yang ketiga, sumber-sumber risiko likuiditas. Poin yang pertama, fluktuasi arus kas. Ketidakpastian dalam penerimaan dan pengeluaran kas, seperti perubahan pada penjualan atau pembayaran vendor. Poin yang kedua, kesulitan likuidasi aset. Kesulitan dalam mengubah aset menjadi kas akibat pasar yang tidak liquid atau berkurangnya harga jual aset. Poin yang ketiga, ketergantungan pada sumber pendanaan. Risiko kehilangan akses ke sumber pendanaan utama, seperti kredit bank atau pasar modal. Poin yang keempat, perilaku pelanggan. Perubahan perilaku pelanggan, seperti percepatan penagihan atau penundaan pembayaran, dapat mempengaruhi arus kas organisasi. Slide yang keempat, strategi pengelolaan risiko likuiditas. Poin yang pertama, diversifikasi sumber pendanaan. Mengembangkan berbagai sumber pendanaan tidak hanya bergantung pada satu sumber untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan. Poin yang kedua, manajemen arus kas. Menyusun proyeksi arus kas dan memantau secara berkala untuk mengantisipasi kebutuhan dan kelebihan dana. Poin yang ketiga, pengelolaan aset dan liabilitas. Menyeimbangkan komposisi aset dan liabilitas untuk memastikan kecukupan likuiditas dalam berbagai skenario. Slide yang kelima, pengukuran dan pemantauan risiko likuiditas. Rasio likuiditas, yaitu menggunakan rasio-rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat untuk mengukur kemampuan organisasi memenuhi kewajiban jangka pendek. Analisis kesenjangan arus kas. Mengidentifikasi kesenjangan antara arus masuk dan keluar untuk menganalisis kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Selanjutnya, uji coba skenario,
yaitu melakukan simulasi dan uji coba berbagai skenario seperti krisis likuiditas atau penarikan dana besar-besaran untuk menilai ketahanan organisasi. Selanjutnya, pemantauan indikator kunci, yaitu memantau indikator kinerja utama terkait likuiditas secara berkala untuk mengidentifikasi tren dan potensi resiko. Slide yang keenam, peran dan tanggung jawab. Manajemen senior yaitu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko likuiditas serta memantau implementasinya. Selanjutnya, Departemen Keuangan yaitu melakukan analisis perencanaan dan pengendalian arus kas serta posisi likuiditas organisasi. Selanjutnya, manajemen risiko mengidentifikasi, mengukur, dan memantau risiko likuiditas serta menyusun mitigasi yang sesuai. Selanjutnya, audit internal, yaitu melakukan evaluasi independen atas efektivitas pengelolaan risiko likuiditas di organisasi. Slide yang ketujuh, penerapan manajemen risiko likuiditas. Poin yang pertama, penetapan kebijakan, yaitu organisasi menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas yang jelas dan komprehensif. Poin yang kedua, identifikasi dan pengukuran. Mengidentifikasi sumber-sumber risiko likuiditas dan mengukur eksposurnya menggunakan indikator kunci. Poin yang ketiga, mitigasi dan pengendalian, yaitu menerapkan strategi mitigasi seperti diversifikasi sumber pendanaan dan manajemen arus kas untuk mengendalikan risiko likuiditas. Poin yang keempat, pemantauan dan pelaporan, yaitu memantau kinerja dan indikator likuiditas secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada manajemen senior. Slide yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, manajemen risiko likuiditas adalah hal krusial bagi organisasi untuk menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan bisnis dengan mengidentifikasi sumber-sumber risiko, menerapkan strategi mitigasi yang tepat, serta memantau dan mengevaluasi secara berkelanjutan. Organisasi dapat menghadapi tantangan likuiditas yang mungkin timbul. Rekomendasi organisasi disarankan untuk: poin yang pertama, menetapkan kebijakan dan kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang komprehensif. 2. Memastikan peran dan tanggung jawab terkait likuiditas telah didefinisikan dengan jelas. Poin yang ketiga, mengembangkan kemampuan pemantauan dan pelaporan risiko likuiditas secara konsisten. 4. Melakukan uji coba, skenario, dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan. Terima kasih. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.